Ini dibuka. Itu nggak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika 'abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina ya rabbal 'alamin. Ikhwani wal akhawat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Dalam pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penghujung ini ya, adab-adab murid kepada gurunya. Sudah kita bahas bagaimana adab akhlak yang harus diperhatikan atau akhlak yang harus ditonjolkan saat berinteraksi dengan guru. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana akhlak saat akan masuk ke dalam majelis. Kita juga telah membahas bagaimana akhlak dan adab seseorang di dalam majelis dan beberapa hal yang berkaitan dengannya, termasuk akhlak bagaimana menyikapi apabila seorang guru terasa begitu kasar bagi kita atau menyakiti kita. Dan kemarin kita telah tutup dengan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Apabila atau zalalta taliban fa'azazta matluban, apabila engkau menghinakan dirimu saat menjadi seorang guru, maka engkau nanti akan menjadi mulia saat engkau menjadi seorang guru. Dan dikatakan sebagian ulama salaf juga mengatakan, ma lam yadhuq ta'mal madhallah sa'atan, siapa yang belum pernah merasakan rasanya kehinaan saat belajar walau hanya sesaat, madhlulatan afan qat'uz zamanu bi asrihi madhlulatan, maka dia akan menghadapi atau seumur hidupnya berada dalam kehinaan. Siapa yang tidak pernah merasakan kehinaan dalam belajar walau hanya sesaat, maka ia akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Fasal bagian berikutnya, wa min adabihil mutaakkidah, masih adab-adab terhadap seorang murid terhadap seorang guru. Masih berkaitan dengan adab-adab seorang murid terhadap seorang guru yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ayyakuna harisan 'ala ta'allum, dan hendaknya seorang murid penuntut ilmu itu senantiasa hiras, semangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada malas-malasan dalam menuntut ilmu bagi seorang penuntut ilmu. Muwaziban 'alaihi, mengerahkan seluruh waktunya, seluruh tenaganya, fokus fi jami'il awqat, dalam setiap waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, waktu yang memang dia tetapkan untuknya.
waktu yang dia memang telah tetapkan untuknya belajar, yang dia tetapkan untuknya menuntut ilmu. Wala yaqna, dan penuntut ilmu itu tidak boleh merasa qanaah. Qanaah dalam apa? Kalau qanaah dalam harta harus, tapi wala yaqna bil qalil. Jangan pernah merasa qanaah terhadap ilmu yang sedikit. Jadi tidak boleh merasa puas terhadap ilmu. Kalau terhadap harta harus selalu merasa puas, tapi terhadap ilmu tidak boleh merasa puas. Begitu. Ma'tamakkunihi minal katsir, padahal dia mungkin untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Dan ini mungkin, sangat mungkin sekali. Kalau kita lihat perjalanan para ulama terdahulu, misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menghafal Al-Quran sebelum usianya baligh. Kemudian telah menghafal hadis Muwatta Imam Malik sekitar 3.000-4.000-an hadis lah ya. Dia hafal 3.000-4.000-an hadis, dan usianya pada saat itu belum baligh. Jadi sekitar 10 tahunan. Sekitar 11 atau 10 atau 11 tahun. Ketika dia ingin belajar kepada Imam Malik, dan di usia itu beliau sudah belajar, sudah menjadi orang yang pandai, cerdas di kalangan para ulama Mekah. Bahkan orang-orang Mekah saja tidak ragu bertanya masalah agama kepada Imam Asy-Syafi'i yang saat itu masih kecil, yang belum baligh. Sampai akhirnya beliau merantau. Kenapa merantau? Karena ilmu yang ada di Mekah sudah diserap. Maka beliau merantau. Kemana? Ke Madinah. Pada saat itu usianya belum baligh. Datang ke Madinah, mau nanya di mana rumahnya Malik. Kira-kira anak kecil belum baligh nanya rumahnya ulama besar. Kira-kira bakal ditunjukin nggak? Nggak ada yang mau. Siapa ente? Mau ngapain nyari Malik? Ulama besar di sini, tokoh besar di sini. Saya mau belajar. Ya ntar juga kalau sholat ada di masjid, temuin aja nanti. Nggak ada yang ngasih tahu. Sampai akhirnya ngintilin, ngikutin, ya. Sampai kemudian ketika Imam Malik pulang ke rumahnya, diikutin. Oh, di situ rumahnya. Salam, assalamualaikum. Siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik, penulis Al-Muwatta. Pulang dulu aja, baca dulu, hafalin dulu, baru belajar sama saya. Oh, saya sudah hafal semuanya, kata Imam Syafi'i. Saya tinggal bacain, tinggal nyocokin ada yang salah nggak hadis-hadisan itu. Takjub Imam Malik, bocah segini hafal. Yang di sini aja murid-murid beliau jarang yang sudah hafal, yang usianya sudah lebih tua. Seperti itu. Sampai kemudian karena ketakjuban Imam Malik, maka minta coba bacakan beberapa hadis yang terdapat pada Al-Muwatta. Maka dibacakan, subhanallah. Bukan hanya matnnya saja, tapi juga sanadnya. Dari Malik, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Dari Malik, dari fulan, dari Nabi SAW. Dari Nabi, dari fulan, dari Nabi SAW. Disebutin semuanya tanpa ada yang keliru. Pada saat itulah kemudian Imam Malik mengatakan, jangan pergi dari sini. Langsung jadi murid, salah satu murid terbaiknya. Dan Imam Asy-Syafi'i tidak keluar dari Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia. Jadi belajarnya kayak gitu sampai Imam Malik meninggal dunia. Ketika Imam Malik meninggal dunia, beliau ingin ke Mesir ketemu Imam Laits, cuma nggak keburu. Imam Laits keburu wafat. Beliau ingin ke Irak ketemu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Asy-Syafi'i baru lahir bareng tahun 150 Hijriah. Ketemu muridnya Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Dan pada saat itu usianya masih sangat muda beliau. Atau misalnya Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau sudah menjadi imam resmi yang ditunjuk oleh gubernur. Imam resmi ditunjuk oleh gubernur pada usianya 13 tahun. Imam resmi di masjid ditunjuk oleh gubernur pada usia 13 tahun. Kemudian pada usia 18 tahun, Al-Imam Ibnul Jazari sudah mengarang kitab yang berjudul At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Usia 24 tahun, Al-Imam Ibnul Jazari sudah diberikan ijazah lil ifta, ijazah boleh berfatwa oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kita 24 tahun ngapain kira-kira?
Artinya apa? Artinya sangat mungkin hal itu bisa dilakukan. Kalau generasi terdahulu bisa, bahkan harusnya generasi sekarang bisa lebih bisa lagi. Kenapa? Karena fasilitasnya jauh lebih memadai. Fasilitas jauh lebih enak. Zaman dulu mau pergi dari Makkah ke Madinah itu bukan pakai pesawat, bukan pakai bus, tapi pakai onta, bahkan harus berjalan kaki. Orang zaman dulu, Al-Imam Al-Bukhari misalnya berjalan dari Bukhara, Uzbekistan, keliling Arab. Pakai apa? Jalan. Keliling Arab itu jalan. Nyari apa? Nyari hadis. Zaman sekarang nyari hadis kayak gimana? Buka HP. Ada ensiklopedi 9 imam. Kan bahasa Arab? Enggak, sudah ada terjemahannya. Gratis. Berapa banyak yang install itu di HP-nya? Yang udah nginstal, dibaca nggak bisa? Artinya harusnya seluruh fasilitas ini membuat kita bisa lebih dari para ulama terdahulu. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Ya, jadi sangat mungkin ketika kita meluangkan waktu untuk belajar, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak hasilnya. Makanya jangan pernah merasa qanaah dalam menuntut ilmu. Wala yuhammila nafsahu ma la yutiq. Akan tapi juga jangan membebani dirinya pada hal-hal yang memang itu terlalu berat baginya. Jangan maksakan juga. Kita harus tahu kadar kemampuan diri kita. Ada cerita, kisah nyata. Saya punya kakak kelas tetangga. Beliau ini orangnya rajin belajar di sekolah umum. SD, SMP itu selalu mendapatkan ranking tertinggi. Begitupun SMA. Ya, begitupun SMA. Rajin, termasuk ketua SMA-nya itu anggota rohis, tapi agak memaksakan diri kalau belajar, sampai lupa makan, sampai kalau makan itu udahlah yang penting adalah. Ya makannya apa? Kalau udah pas kuliahnya di Yogyakarta. Ketika kuliah, kemudian karena saking sibuknya belajar, makan sampai sering lupa. Akhirnya apa? Akhirnya pertama sakit. Udah sakit dari kuliah nggak dirasa. Pokoknya saya harus lulus dengan nilai terbaik. Harus lulus dengan nilai terbaik. Semua sakit nggak terasa sampai akhirnya beliau harus pulang ke rumahnya ke Subang. Dan ternyata apa? Sudah komplikasi. Saking semangatnya belajar. Dan qadarullah, ternyata tidak berselang lama Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Dan waktu itu kuliahnya belum lulus. Tetangga saya sendiri. Makanya buat para santri, belajar boleh tapi jangan lupa makan. Dan makannya dijaga. Jangan makan mie terus tiap hari. Itu serius, itu enggak sehat, ya. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Makanya di sini wala yuhammil nafsahu ma la yutiq. Jangan membebani diri kita pada hal-hal yang memang itu di luar kemampuan kita. Ya. Tapi kalau kita mampu, jangan merasa saya emang nggak mampu, jangan begitu juga. Proporsional seperti itu. Makhafatan minal malal. Kenapa kok kita nggak boleh membebani sesuatu yang lebih berat? Karena dikhawatirkan akan timbul malal, bosan. Wa dhaya'i ma hassal. Dan kemudian juga terasa sempit. Jadi terasa terlalu berat sehingga kalau kita terlalu semangat di awal-awal, itu biasa di akhir-akhirnya bagaimana? Lemes, enggak ada lagi semangat. Seperti itu. Jadi harus dijaga. Namun demikian, Al-Imam Nawawi mengatakan wa hadza yakhtalifu. Namun kondisi seperti ini berbeda-beda. Bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Setiap orang bisa kondisinya berbeda-beda, tergantung orangnya, tergantung kondisinya masing-masing. Jadi kita harus mengenal kemampuan kita. Kalau kita bisa menghafal Al-Qur'an 5 menit 1 halaman, paksakan 1 halaman. Kalau memang 5 menit hanya kuatnya 1 baris, ya sudah 1 baris. Jangan juga memaksakan harus 1 halaman. Tapi ada orang yang 10 menit bisa 1 lembar, ya udah. Jangan kemudian, udahlah saya mah 1 baris aja dah ngikutin yang lain. Jangan begitu. Ya. Jadi kalau memang punya kemampuan lebih, langsung optimalkan itu semua. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa idza jaa ila majlis syekh, dan apabila
seorang murid datang ke tempat belajarnya gurunya, ke majelis gurunya, falam yajidhu, dan gurunya ternyata nggak ada di tempat biasa belajarnya, intadharahu walazama babah, maka tunggulah ia di depan pintunya. Seperti apa? Seperti kisahnya Ibnu Abbas dengan Mu'adz yang sudah diceritakan. Wala yufawwitu wadhifatahu, dan jangan kemudian meninggalkan pembelajarannya. Jadi pas gurunya nggak ada, asik nggak belajar, harus kayak begitu, ya. Atau misalnya dapat SMS, dapat WA, Afwan hari ini saya ada keperluan, hari ini jadi diliburkan, alhamdulillah, itu jangan. Manfaatkan seperti itu. Illa ayyakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali kalau syekhnya nggak suka kita nunggu lama-lama di depan pintu, kita udah tahu karakter syekhnya, begitu. Bi ayyalama min halihil iqra fi waqtin bi'ainihi, karena misalnya kita sebetulnya sudah tahu atau syekhnya sudah tahu bahwa jadwal belajarnya itu sudah ada pada waktu yang ditentukan. Jadwal jam 9, datang jam 8. Syekhnya nggak suka, udah pulang dulu aja, ntar aja sini jam 9, begitu maksudnya. Wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, sedangkan dia murid atau gurunya ini tidak mengajar di waktu yang lain, jadi waktunya sudah ditentukan. Wa idza wajada syekh naiman, dan kalau kita datang ternyata guru kita lagi tidur, apa yang mesti dilakukan? Au mustaghilan, atau lagi sibuk ngurusin yang lain. Bimuhimmin lam yasta'dzin alaih, dengan sesuatu yang sangat penting yang kemungkinan kita tidak bisa izin untuknya, tidak bisa izin untuk memaksa syekh ngajar dulu lah, itu ntar dulu gitu. Gimana nih kalau sudah seperti ini? Maka bal yasbiru, maka hendaknya bersabar, ilastiqadhih, sampai gurunya bangun. Au faraghi, atau kalau gurunya telah selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Wasabru aula, dan sesungguhnya lebih utama untuk bersabar. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan para ulama selainnya pada masa dahulu terhadap guru-guru mereka, seperti yang telah diceritakan pekan lalu. Bagaimana Ibnu Abbas mau belajar sama siapa? Sama siapa? Sama Mu'adz, ya. Mau belajar sama Mu'adz, kemudian Mu'adznya kok lama nggak keluar-keluar, pintunya masih tutup. Akhirnya Ibnu Abbas ngapain? Ngetok-ngetok, ya ngetok-ngetok sampai 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada jawaban. Ya sudah diam. Sampai akhirnya Ibnu Abbas ketiduran. Ya sudah diceritakan pekan yang lalu. Wayam bagi berikutnya, wayam bagi, dan sudah sepatutnya ayyakhudha nafsahu bil ijtihad, dan sudah sepatutnya para penuntut ilmu membawa dirinya bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh, fit tahsili, untuk mendapatkan hasil yang baik, fi waqtil faraghi wan nasyat, baik dalam keadaan lapang, ya faragh, dalam keadaan yang santai, wan nasyat, dan juga dalam keadaan yang sedang semangat. Jadi mesti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang ada. Wa quwwatil badan, dan kemudian juga menguatkan badan. Wa nabahatil khatir, dan mencegah segala macam bentuk kekhawatiran dapat merusak dirinya, termasuk sering makan mie ya. Ini mencegah sesuatu yang dapat merusak dirinya. Termasuk juga apa? Begadang. Jangan suka begadang, apalagi begadang cuma nonton YouTube. YouTube-nya opah lagi. Ada yang suka nonton opah, tegur ya, jangan dibiarin. Tegur, masa nontonnya opah, hilang hafalan ntar. Baik, wa qillatis syaghilat, dan mempersedikit kesibukan-kesibukan. Jadi mengurangi kesibukan-kesibukan di luar menuntut ilmu. Qabla awaridil batalati wartifa'il manzilah, sebelum dia naik ke kedudukan yang lebih tinggi. Jadi semua itu harus dilakukan kalau kita ingin apa? Kalau kita ingin
kedudukan kita menjadi lebih tinggi. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Apa yang beliau katakan? Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Maka belajarlah sebelum engkau menjadi pemimpin. Jadi jangan kemudian kita membayangkan akan menjadi pahlawan, ya, batal itu apa? Pahlawan. Atau irtifa'il manzilah, mendapatkan kedudukan yang tinggi kalau kita tidak mau belajar. Jadi tadi harus diapakan? Memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bersungguh-sungguh, kemudian menguatkan badan, mencegah hal-hal yang dapat membuat rusak, kemudian mengurangi kesibukan-kesibukan di luar menuntut ilmu. Maka itu semua yang akan menjadikan kita menjadi seorang yang tinggi kedudukannya. Seperti itu. Maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Maka apa maksud perkataan Umar bin Khattab tafaqqahu qabla an tusawwadu? Belajarlah kalian sebelum jadi pemimpin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan kemampuan kalian. Fi kamali ahliyatikum. Misalnya saya pengen mahir fikih, ya sudah, berarti dari sekarang mulai kaji kitab-kitab fikih dari yang kecil sampai yang besar secara berurutan. Misalnya saya pengen belajar fikih, pilih madhab apa yang ingin kita pelajari. Pilih, oh saya pengen Syafi'i, berarti dimulai dari kitab yang paling kecil, Taqrib atau fikih Syafi'i Mubtadi'in, kemudian masuk ke Fathul Qarib, kemudian masuk ke Minhaj, kemudian masuk ke Kifayatul Akhyar, kemudian masuk ke sampai masuk ke Muhadzab. Begitupun kalau misalnya saya nggak mau dari madhab Syafi'i, saya pengen dari madhab Hambali, ikuti alur belajarnya. Saya pengen mahir dalam ilmu qiraat, maka pelajari kitab-kitab tajwid terlebih dahulu, Tufatul Atfal, Jazari. Kemudian kalau ada yang lebih expertnya, baca kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari sebelum masuk ke ilmu qiraat. Setelah itu baru apa? Setelah itu boleh masuk ke ilmu qiraat satu per satu. Setelah satu persatu bagaimana? Udah ilmu qiraat satu persatu beres, langsung masuk ke Syatibiyah. Syatibiyah beres, masuk ke Durrah. Durrah beres, masuk ke Thayyibah. Insyaallah mahir qiraat. Begitupun kalau kita ingin belajar bahasa Arab, pakai Baina Yadaik dulu atau Durusul Lughah Arabiyah. Setelah itu langsung ke Jurumiyah. Setelah Jurumiyah baca syarah-syarahnya. Setelah baca syarahnya langsung ke Alfiyah. Ada urutannya sama belajar, maka ikuti urutan-urutan tersebut. Ijtahidu. Sekarang mumpung belum disibukkan dengan keluarga, mumpung belum disibukkan dengan Ustaz Yudaya. Ntar kalau berkeluarga antum kerasa bedanya. Susah belajar. Ini sekarang. Kok saya sih kata Ustaz Yudaya ya? Terus gimana sudah berkeluarga? Ya manfaatkan waktu yang ada. Apalagi yang sudah berada di masa pensiun, itu manfaatkan. Mumpung sudah tidak ada beban yang berat, maka manfaatkan untuk banyak belajar, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Wa antum atba'. Maka belajarlah kalian, sempurnakan keahlian kalian ketika kalian menjadi pengikut, ketika kalian belum disibukkan sebagai seorang pemimpin. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kau menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena kalau jadi pemimpin, mau pemimpinnya rumah tangga, mau pemimpin masyarakat, apalagi pemimpin negara, udah sulit untuk belajar itu. Jangankan mau memimpin negara, udah jadi pemimpin keluarga saja yang diurusin bukan cuma diri sendiri. Gimana caranya istri bisa makan, gimana caranya anak bisa sekolah. Enggak bisa sebagaimana ketika kita sendiri. Apalagi sudah jadi pemimpin masyarakat, ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, apalagi jadi presiden yang diurusin 300 juta masyarakat Indonesia. Akan sulit untuk kemudian mendapatkan semua itu. Maka mumpung sekarang waktunya masih belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Makanya sebagian ulama kita kenal ada di antara mereka yang tidak sempat menikah. Bukan gak mau menikah, tidak sempat menikah. Di antaranya siapa? Ya ini, penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wafat di usia menjelang 40 tahun dalam keadaan belum sempat menikah, tapi kitabnya abadi insyaallah sampai hari kiamat. Coba dihitung pahala Imam An-Nawawi. Enggak usah se-Indonesia deh, dari jamaah masjid ini aja. Berapa kali hadis Riyadhus Shalihin dibacakan sehari? Itu pahalanya ngalir ke Imam An-Nawawi.
Belum lagi kita kaji kitab ini. Ini baru satu masjid. Dan rata-rata yang namanya kitab Riyadhus Shalihin dibacakan di setiap masjid. Itu udah umum, udah jamak. Kalau enggak Riyadhus Shalihin ya arba'in. Begitu. Dan kalau kita lihat kitab-kitabnya, Imam An-Nawawi yang 40 tahun punya kitab yang tebal-tebal. Kalau ini kitab yang sangat tipis yang beliau tulis. Jadi bukan tipis lagi, sangat tipis. Emang rata-rata kitab beliau gimana? Minhaj misalnya segini, Rawdatul Talibin, Syarah Muslim, atau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, 36 jilid. Kita bacanya aja belum tentu selesai sampai meninggal dunia. Beliau nulis kitab dengan beragam banyak kitab yang subhanallah bermanfaat. Belum sempat menikah. Atau misalnya kalau dari kalangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum sempat menikah. Bukan gak mau nikah ya, belum sempat nikah. Seperti itu. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu. Tapi kalau gak sibuk dengan ilmu, nulis juga enggak, tapi siap nikah, ya jangan ditunda-tunda ya Ustaz Dida ya. Ganti bukan Ustaz Ayub lagi sekarang sasarannya. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in amtana'tum minat ta'allum. Nah, ini kata Imam Nawawi, kalau kalian sudah jadi pemimpin, maka ketika banyak orang yang mengikuti kalian akan menghalangi kalian dari belajar. Ya jangankan jadi pemimpin negara, jadi pemimpin rumah tangga saja sudah banyak yang menghalangi kita dari belajar. Seperti itu. Lirtifa'i manzilatikum. Kenapa? Karena kedudukanmu sudah tinggi. Wa kathrati syughlikum, dan kesibukanmu sudah semakin banyak. Wa hadza ma'na qauli Imam Asy-Syafi'i, dan ini juga merupakan makna dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as. Maka belajarlah sebelum kalian menjadi kepala, menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta, dan kalau kalian telah diangkat menjadi seorang pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, udah enggak ada jalan lagi buat belajar. Seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai sekarang kita enggak mau belajar nanti menyesal. Nanti menyesal. Apalagi kalau sudah bukan jadi ustadz, tapi diustadzkan oleh orang lain. Maka mau enggak mau harus meningkatkan kapasitas, harus lebih semangat lagi, seperti itu. Fasal bagian berikutnya. Wayam bagi, dan hendaknya bagi seorang siswa, seorang penuntut ilmu, ayyu bakira bi qiraatihi 'ala syekh awwalan nahar. Hendaknya memilih waktu pagi kalau mau setoran. Yang dapat jadwal pagi alhamdulillah. Ya. Sunnahnya pagi. Kenapa? Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi seafdalnya belajar, waktu yang paling baik untuk setoran, untuk belajar Al-Qur'an itu di pagi hari. Kalau para ulama zaman dulu sudah membagi waktu. Pagi Al-Qur'an. Kemudian agak siang hadis. Kemudian agak sore itu masuk ke akidah, kemudian fikih, kemudian malam itu adab. Biasanya begitu. Urutannya seperti wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bagus belajar Al-Qur'an itu pagi. Wayam bagi, dan sudah sepatutnya ayyuhafidhu ala qiraati mahfudhi, dan sudah sepatutnya untuk menjaga, untuk menghafal atas bacaan hariannya, wirid hariannya, atau atas bacaan Al-Qur'annya. Jadi hendaknya dia menjaga apa? Menjaga bacaannya, menjaga hafalannya, dan menjaga waktu belajarnya. Di sini mencakup ketiganya. Ayu hafidh ala qiraati mahfudhi. Jadi menjaga apa? Menjaga apa yang dia baca supaya jadi wirid harian. Kemudian menjaga apa yang dia baca supaya jadi dihafal hafalannya, dan juga menjaga waktu. Jadi begini, berkaitan masalah waktu, kalau kita sudah dijadwalkan, misalnya jadwalnya hari Kamis jam 8 sampai jam 10, maka lebih utama bagi kita datang terlebih dahulu. Kenapa? Wayam bagi alla yu'thira binaubatihi ghairah. Dan jangan pernah sekali-kali
mendahulukan orang lain padahal itu gilirannya. Misalnya kita jadwal jam 8, ada orang jadwal jam 9, terus kita bilang sama dia, antum dulu aja deh, antum duluan, saya belakangan. Itu jangan dilakukan. Jadi bukan sebuah sunnah mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Kenapa? Fa innal ithara bil qurab makruh. Kenapa? Karena mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh. Termasuk kalau dalam sholat memberikan kesempatan orang lain untuk duduk di saf terdepan. Silakan, itu makruh, bukan sunnah. Ya, jadi kalau dalam urusan ibadah mendahulukan orang lain itu makruh. Bi khilafil itsar bi hudzudin nufus. Berkebalikan hukumnya dengan mendahulukan orang lain dalam urusan jiwa, dalam urusan badan, makanan, minuman. Itu justru harusnya mendahulukan orang lain. Fa innahu mahbub. Karena mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu sunnah, dicintai. Tapi kalau dalam urusan akhirat dibenci. Jangan ditukar, jangan dibolak-balik. Kemudian fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil itsar. Namun kemudian kalau si guru melihat ada kemaslahatan dalam masalah mendahulukan orang lain ini fi ba'dil awqat li ma'nan syar'i, pada sebagian kesempatan dengan alasan yang syar'i, fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrahu, maka si murid harus nurut. Ente jangan duluan ya, ini dulu misalnya. Kenapa? Karena ada alasan syar'i, maka murid harus nurut. Jangan pakai dalil ini nanti. Guru, enggak boleh. Kenapa? Karena al-ithar fil qurabi makruh wa fi ghairiha mahbub. Enggak gitu. Tidak seperti itu. Jadi ada, kalau memang guru melihat kemaslahatan maka murid harus nurut. Bagian berikutnya, wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkadu al-wasiyatu bihi, dan di antara kewajiban murid dan yang penting untuk ditekankan agar senantiasa diberikan nasihat kepada murid-murid adalah alla yahsuda atau yahsida, boleh dua cara baca. Alla yahsuda, hendaknya jangan pernah merasa dengki, hasad, dengki. Ahadan mir rifqatihi atau rufqatihi au ghairihim. Jangan pernah merasa dengki terutama kepada teman belajarnya. Kok dia udah maju ya, saya masih juz 30 terus tahsinnya. Yang lain tahsinnya sudah juz 1, bahkan sudah setoran hafalan. Padahal belajarnya baru 2 bulan. Saya belajar udah setahun lebih tapi masih di juz 30. Tidak boleh ada hasad. Akhirnya dia hasad. Hasad itu apa artinya? Hasad itu artinya adalah cemburu terhadap kenikmatan yang diberikan orang lain dan dia berkeinginan untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Itu namanya hasad. Jadi ada niat untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Itu namanya hasad. Tidak boleh seperti itu. Termasuk juga bagi orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh merasa seperti itu. Ala fadilatin razaqahullahu iyyaha, atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Karena memang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih kuat, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu merasa sedih. Kemudian yang diberikan kelebihan wa alla yu'jaba bima hassalah. Yang diberikan kelebihan maka jangan pernah merasa bangga diri, ujub. Kenapa? Karena ujub itu al-bab min abwabil kibr, salah satu pintu di antara pintu-pintu kesombongan. Itu ujub. Ujub belum sombong. Sombong itu kalau sudah merendahkan orang lain, itu sombong. Kalau ujub itu merasa saya hebat, itu ujub. Saya hebat. Tapi kalau sudah merendahkan orang lain maka itu sombong. Wa qad qaddamna idahu hadza fi adabi syai', dan ini sudah dijelaskan ketika menjelaskan adab-adab seorang guru. Saya masih ingat pernah dijelaskan juga masalah ini. Jadi guru tidak boleh hasad kepada orang lain, tidak boleh hasad kepada muridnya. Murid juga tidak boleh hasad kepada sesama murid. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu ghibthah.
Ghibthah itu iri tapi membuat dia semangat untuk mendapatkan hal yang sama. Ghibthah itu iri tapi dia menjadikan dia semangat untuk mendapatkan hal yang sama. Itu pun hanya dibolehkan untuk dua hal. Yang pertama apa? Iri terhadap ilmu yang bermanfaat. Dia ilmunya bermanfaat, saya iri. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hartanya dermawan. Itu boleh. Iri pada dua tempat. Waduh, dia hartanya banyak amat, jadi banyak nyumbang. Kita boleh merasa ghibthah. Saya juga pengen banyak uang. Supaya apa? Supaya bisa bersedekah lebih banyak lagi. Wah, subhanallah, dia ilmunya banyak sekali, jadi bisa ngajar di mana-mana, bisa mencerdaskan umat. Maka dia boleh merasa ghibthah. Saya juga harus seperti itu supaya bisa mencerdaskan umat. Hanya pada dua hal saja. Bagaimana kemudian obat agar seseorang yang diberikan kelebihan itu dapat terhindar dari ujub, dan orang yang masih terlambat dari sisi pembelajarannya bisa terhindar dari hasad? Apa obatnya? Maka yang pertama, obat ujub, ayyudzakkira nafsahu, dan hendaknya selalu mengingat-ingat kepada dirinya annahu lam yuhassil, bahwa dia tidak pernah berhasil. Berhasil bahasa Arab ya, dari kata hassala yuhassilu. Ma hassala bihaulihi wa quwwatihi. Hendaklah dia selalu mengingat-ingat kepada dirinya bahwa apa yang telah dihasilkannya itu bukan semata-mata hasil kerja keras dirinya. Wa innama huwa fadlum minallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya apa yang telah dia dapatkan hanyalah berupa karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ilmu, harta benda, istri yang solehah, istri yang cantik, anak-anak yang soleh-solehah, yang lucu, yang imut, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak menjadikan kita sebagai seorang yang ujub. Hadza min fadli rabbi. Selesai. Makanya salah seorang guru saya dulu memberi nasihat, antum punya mobil, jangan lupa tempel stiker di mobilnya, hadza min fadli rabbi. Punya HP bagus, jangan lupa tempel di HP-nya, hadza min fadli rabbi. Punya istri cantik, jangan lupa ditempel juga, hadza min fadli rabbi. Supaya ingat semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah bagus di depan gerbangnya, hadza min fadli rabbi. Kalau sudah seperti itu nggak akan ada ujub. Wah, saya punya rumah gede, hadza min fadli. Punya Allah, bukan punya saya. Saya meninggal nggak akan bawa rumah yang besar ini. Saya meninggal nggak akan bawa harta yang berlimpah. Hadza min fadli. Kita mudah menghafal, kita mudah memperbaiki lisan kita, kita mudah belajar. Hadza min fadli rabbi. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yanbaghi ayyujaba bi syai'in lam yakhtari'hu. Maka tidak layak bagi seseorang merasa ujub untuk sesuatu yang tidak pernah ia temukan sendiri. Ikhtira'ah itu dapat diartikan penemuan. Jadi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semata-mata hasil kerja kerasnya. Terus apa yang dibanggakan kalau semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu maksud perkataannya. Bal auda'ahu Allah ta'ala fi. Bahkan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, obat ujub. Punya wajah ganteng, hadza min fadli rabbi. Enggak usah merasa ujub sehingga rajin selfie dan rajin posting. Begitupun akhwat, apalagi akhwat. Punya wajah cantik, hadza min fadli rabbi. Jangan malah kecantikannya tersebut membuat atau menjadikan fitnah bagi laki-laki. Kemudian apa? Selfie diedit supaya lebih cantik lagi, posting di Instagram. Ya, seperti itu. Hati-hati. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, obat hasad, obat dengki. Wa tariquhu fi nafil hasad, dan obat untuk menyembuhkan penyakit hasad, ayya'lama, hendaklah kita memahami anna hikmatallahi ta'ala tadat ja'la hadhil fadilah fi hadha, bahwa seluruh yang diberikan kepada setiap orang itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan pada siapa yang dia kehendaki.
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Semua itu adalah kelebihan, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Jadi itu sudah takdir. Begitu. Kita udah belajar, tapi kok hafalannya udah 1 jam cuma setengah halaman, enggak nambah lebih dari itu. Oh sudah, qadarullah, kita katakan seperti itu. Yang bisa lebih dari itu kita katakan qadarullah. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada ujub, tidak akan ada dengki. Fayam bagi alla ya'taridu 'alaiha. Maka hendaknya dia tidak menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang dipermasalahkan. Wala yakraha hikmatan. Maka dia tidak akan pernah merasa benci terhadap hikmah aradahallahu taala, yang memang hikmah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yakrahha, dan tidak akan pernah membencinya. Kalau kita membenci hikmah Allah, kalau kita membenci karunia Allah, maka sama artinya kita membenci takdir Allah. Kalau kita membenci takdir Allah berarti belum beriman kepada takdir. Kalau belum beriman kepada takdir berarti ya belum mukmin. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Berakhir bab keempat, adab guru dan murid dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga bermanfaat yang sedikit ini, khususnya bagi diri kami pribadi, umumnya bagi kita sekalian, seluruh kaum muslimin yang sedang menyimak pembahasan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan sebelum dilanjutkan sholat Isya berjamaah. Bapak-bapaknya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Gimana? Ibu-ibunya ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ada, silakan Ustazah. Bukan kitanya nggak bisa, tapi akan banyak hal yang menghalangi kita dari belajar. Dan itu sudah sunatullah. Ya harus, sebelum jadi pemimpinnya harus harus belajar. Mau jadi pemimpin rumah tangga, wajib tahu ilmu rumah tangga. Mau jadi pemimpin sosial masyarakat, wajib tahu ilmu sosial masyarakat. Mau mimpin negara, wajib tahu ilmu tata negara. Mau jadi presiden, masa belajarnya tata boga yang gak nyambung? Harus tata negara. Enggak. Yang penting poin-poin utama dan pentingnya, yang urgen. Misalnya kalau sholat, yang rukunnya lah. Kalau analoginya dengan sholat, yang rukunnya itu harus paham. Karena kalau sholat gak paham rukun, gak sah. Begitupun negara. Kalau presiden gak paham cara ngelola negara, berantakan negaranya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian. Nanti dilanjutkan bab kelima, itu adab kekhususan, lebih khusus lagi kepada penghafal Al-Quran atau juga kepada para pengajar Al-Quran lebih khusus lagi. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.